Pemirsa, kita kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Ya, masih membahas tema tentang tidak mungkin tapi bisa. Saya mau bertanya ke Pak Mario nih. Saya juga pernah dengar dari guru ngaji saya, seutama-utamanya umat adalah umat yang paling banyak manfaat untuk lingkungan sekitarnya. Super. Tapi ada skala prioritas, Pak. Kita bisa bermanfaat untuk lingkungan kita, tapi kadang-kadang untuk lingkungan terkecil keluarga misalnya, akhirnya itu membuat pecah. Misalnya sukses di karir, tapi pecah di keluarga. Bagaimana kita menentukan skala prioritas itu? Super sekali Mas Abdel, pertanyaan yang baik sekali. Hukumnya begini ya, hukumnya Golden Ways. Tidak ada orang bisa disebut berhasil kalau keluarganya tidak bahagia. Karena karir pertama dan utama adalah keluarga. Tidak ada bangsa bisa dibangun mencapai kesejahteraan, kedamaian dan kemakmuran kalau keluarganya berantakan. Lembaga yang namanya keluarga itu adalah lembaga pengembangan sumber daya manusia pertama. Nah, kalau keluarga itu berantakan, Mas Abdel, maka kita tidak bisa harapkan itu tawuran di jalanan selesai. Bukankah itu tanda mahasiswa yang merusak kampusnya sendiri? Bukankah itu tanda bahwa yang kita lakukan dalam kemarahan merusak kehidupan kita sendiri? So, sahabat-sahabat saya yang baik, yuk kita kembali ke keluarga. Tujuan pertama dalam pulang ke rumah adalah untuk damai. Itu sebabnya pesannya, jangan bawa apapun yang tidak membahagiakan pulang ke rumah. Itu. Iya. Super sekali ya. Ya. Sekarang waktunya Pak Mario untuk memberikan konklusi atau kesimpulan untuk tema kita tidak mungkin tapi bisa. Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Yuk ikuti logikanya ini. Kita tidak pernah tahu batas kalau kita, istilah anak muda, tidak pernah kelewatan. Kalau tidak pernah kelewatan, kita tidak pernah tahu batasnya. Bercanda ngerjain orang nggak tahu batasnya sampai orangnya marah. Ya toh? So, kalau begitu, kita itu kadang-kadang kalau betul-betul mau maksimal kehidupan kita melakukan sesuatu yang kelewatan. Seperti tadi, menginginkan yang tidak mungkin. Ini kan sesuatu yang kelewatan. Banyak di antara kita tanpa disadarinya menginginkan yang tidak mungkin. Tetapi marah kalau dianjurkan menginginkan yang besar. Yang diinginkannya tidak mungkin. Contohnya saja, bekerja dapat gaji tapi bangunnya siang. Dibangunkan harus dengan dilempar kucing. Gitu, jadi kucingnya kan kaget. Iya. Ya. Barang-barang anjing lebih Kak. Iya, karena akan ribut ya. Lagi. Iya. Iya. Nah, anjing di bawahnya, dia di kucingnya di atas. Iya. Pasti bangun. Jadi sahabat-sahabat saya yang super dengarkan ini ya. Yang tidak mungkin itu bukan besar. Yang tidak mungkin itu jauh dari yang mungkin kita capai karena perilaku kita belum sesuai. Itu yang maksudnya tidak mungkin. Jangan marah kalau dianjurkan untuk mencita-citakan yang tinggi, karena yang kita lakukan itu penentu dari yang mungkin. So, kalau dikatakan yang bisa, ini ya, saya mau undang Anda untuk lebih kontemplatif, lebih berbicara kepada diri Anda sendiri. Serusak-rusaknya masa lalu, masa depan bisa diperbaiki. Yang saya mau undang Anda untuk bahagiakan suara kecil di hati Anda itu, yang mengatakan Anda orang baik. Yang mengatakan aku ini orang baik, aku tak pantas diperlakukan seperti ini. Aku orang baik, tak harus menjelaskan bahwa aku baik. Pelihara suara kecil itu. Itu kekuatan Anda. Yang namanya the voice of hope. Suara harapan. Nah, suara harapan ini sering tersiksa oleh pendapat kita mengenai yang tidak mungkin. Karena kita tidak melakukan yang bisa dilakukan. Yang tidak melihat perilaku Tuhan yang penuh kasih sayang, yang menggagalkan kita pada satu hal supaya kita mendekati hal yang lebih baik, yang kita siksa dengan pengertian yang salah, that voice of hope, suara harapan itu yang kecil itu yuk kita pelihara, dengan menjadi pribadi yang paling tidak sehari sekali Anda katakan kepada diri Anda sendiri, I am a good person. Saya orang yang baik. Lalu mulailah untuk melakukan hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh orang baik.
tersenyum, menggembirakan oleh orang dengan cara orang baik. Coba itu. Berdoa, mengupayakan segala sesuatu dengan sikap orang baik, lalu menghadapi sebesar-besarnya kesulitan dengan kepercayaan yang menyelesaikan masalah yang besar ini bukan aku, tapi Tuhanku. I am plus God equals enough. Saya plus Tuhan sama dengan cukup. Maka apabila yang kita bicarakan itu tinggi dan besar dan seemingly impossible, tetapi melibatkan nama Tuhan, jangan pernah katakan tidak mungkin. Itu. Iya. Terima kasih untuk sahabat super yang sudah hadir di studio. Dan juga buat Anda yang di rumah, terima kasih sudah memperhatikan acara ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Tentunya tetap di sini di Mario Teguh Golden Way. Yang saya petik dari tidak mungkin tapi bisa ini, setiap orang itu mempunyai potensi dalam dirinya dan kita semua tuh bisa mencapai cita-cita. Setinggi apapun cita-cita yang kita ingin capai, bisa melakukan apa yang harus saya lakukan. Hal utama yang saya dapatkan adalah jika ingin menjadi orang yang besar, kita harus memulainya dengan mimpi yang besar dan juga dengan tindakan yang besar. Sesungguhnya kita harus menggapai cita-cita kita setinggi-tingginya dan kita harus memiliki jimat kesuksesan, yaitu dengan meningkatkan potensi kita. Itu bisa menjadikan motivasi seseorang untuk keinginan yang mungkin tidak mungkin untuk bisa digapai, tapi